begitu, maka tidak heran kalau yang bersanad kepada Ibnu Taimiyah fatwanya ya mirip-mirip. Apa saja yang menurut mereka tidak ada zamannya Nabi dan yang berbuat selain grup mereka dianggap itu bid'atun dolalatun finnar. Tetapi kalau perkara baru yang berbuat mereka itu adalah sunnah masnunah ma'jurah fil jannah. Contohnya apa? Perkara baru yang di situ banyak kebaikan yang dilaksanakan oleh seluruh muslimin seluruh dunia kecuali negeri mereka. Peringatan Al-Isra wal Mi'raj. Di situ isinya menyemangatkan umat untuk bersyukur dapat pimpinan yang terbaik Sayyidul Anbiya, dapat hadiah salat, suruh merhatikan salat. Di situ disuruh melihat bagaimana mulianya Nabi kita sampai tempat tertinggi Sidratul Muntaha, ketemu dengan para anbiya, ketemu Nabi Musa, jasanya Nabi Musa kepada umat Muhammad mengusulkan sholat dari 50 menjadi 5. Jasanya Nabi Ibrahim nyuruh umat ini banyak membaca tasbih tahlil biar dapat pohon-pohon di surga. Cerita di situ bagaimana Nabi diangkat menjadi Sayyidul Anbiya, diresmikan ngimami arwahnya seluruh para anbiya di Baitul Muqaddas. Maka mereka bilang Isra wal Mi'raj itu bid'ah besar, dosa besar. Meringati kehebatan Nabi, di situ isinya narghib orang untuk agama, dianggap bid'ah besar. Tetapi mereka sendiri yang ajaib, setiap tahun ada peringatan revolusinya Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan satu malam, kalau kita Isra Mi'raj yang satu malam, malam 27 itu aja. Mereka satu minggu, satu Jumat untuk meringati syukuran dapat pimpinan namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Di sana ada museum, seminar, ada bedah buku nerangkan kehebatan-kehebatan dan jasanya Muhammad bin Abdul Wahab menghancurkan kemusyrikan dan berhala-berhala di Hijaz katanya. Mereka membuat program 3 hari untuk daurah hadis, untuk daurah fikih, untuk daurah sunnah bid'ah ala mereka. Maka kalau mereka ditanya, itu kan nggak ada zamannya Nabi 3 hari atau 1 minggu yang caranya begitu itu. Kamu itu harus tahu yang berhak memutuskan sunnah atau tidak itu kami orang-orang salafi ini. Kalau yang ngerjakan kami itu sunnah, kalau yang ngerjakan selain kami itu dosa. Maka di Masjidil Haram sepanjang bulan Ramadan ada sholat tarawih. Kalau mereka ditanya itu kok ada begitu itu? Lah itu sudah diresmikan oleh kami, nggak apa-apa. Ada qiyamul lail malam sampai akhir Ramadan. Itu dalilnya mana? Itu kan nggak ada zaman Nabi yang bentuknya begitu itu. Diringkesnya aslinya ilmuwan mana saja itu terpaksa ngakui bahwa kata-kata kullu bid'atin dolalah itu perlu tafsir. Kalau nggak ditafsiri orang itu nggak bisa buat program. Buat madrasah nggak bisa, buat buku agama nggak bisa, nyetak Quran nggak bisa, nyetak kitab hadis nggak bisa. Tapi dalam praktek yang baru yang baik ini terbagi 2 golongan. Yang pertama golongan jumhurul ummah mengatakan pokoknya yang masih ada istimbatnya itu dianggap tidak melanggar agama. Ada yang golongan kedua, golongan Ibnu Taimiyah dan krunya yang buat perkara baru yang tidak izin tim kami sesat semua. Ringkasnya begitu. Tapi kalau yang buat tim kami, dapat pahala. Yang beri pahala kan kami. Ringkasnya begitu. Jadi nggak bisa orang itu mengelak dari buat perkara baru, nggak bisa. Maka Sayyid Muhammad itu buat pertanyaan pada waktu nafsiri hadis kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kalian orang-orang muta'alimun, orang-orang yang sok alim, bilang bahwa hadis ini umum, semua yang baru pokoknya yang nggak dicontohkan Nabi sesat. Kalau kamu katakan umum, ya sekarang begini, kamu naik mobil, kamu naik sepeda motor, kamu naik pesawat, itu semuanya kan tidak ada di zamannya Nabi. Maka berarti itu semuanya sesat. Maka diberitahu oleh Sayyid Muhammad itu. Terus mereka menjawab, kata Sayyid Muhammad sendiri, mereka menjawab, itu yang dimaksud bukan urusan dunia, itu urusan agama yang nggak boleh. Berarti kamu telah nafsiri hadis itu. Kullu muhdatsatin fid dini bid'ah. Berarti ada tambahan fiddin dari kalian, padahal fiddin itu nggak ada dari Rasulullah. Berarti
kalian ngakui hadis ini tanpa ditafsiri nggak ada maknanya. Nah, yang aneh, kamu hanya mengizinkan yang nafsiri grup kamu saja, kalau yang lain nafsiri salah semua. Nah, salahnya di sini. Jadi mereka bisa mengartikan hadis itu apa adanya, nggak bisa. Ini urusan agama. Loh kok tahu wong Nabi nggak bilang urusan agama loh? Lah itu begitu itu pemahaman ulama kami. Lah kami punya ulama kamu malah baru lahir tahun 700 Hijrah. Ulama kami mulai sahabat sampai sekarang. Jadi aneh. Tahlilan itu bid'ah. Kamu pernah ikut tahlilan apa tidak? Tahlilan itu isinya kumpulan perintah agama. Apa itu Al-Fatihah? La sholata liman la fatihata lahu. Rukunnya sholat. Kalau orang sholat nggak baca Fatihah nggak sah, itu dibaca di situ itu. Itu Fatihah bid'ah. Kalau Fatihah bid'ah ya kamu hapus saja Fatihah dari Al-Qur'an. Saya pernah dengar pertanyaan sendiri itu. Pertanyaan saya dengar sendiri di Masjid Nabawi. Saya duduk-duduk di majelisnya, majelis orang Salafi. Saya duduk dengan Pak Yai itu, dengar Salafi omong opo to jane. Saya duduk. Dan majelisnya itu di Masjid Nabawi kan gede masjidnya. Yang hadir nggak terlalu banyak, paling 200-300 orang. Sepertinya orang sana juga malas ngaji, orang Salafi juga malas ngaji. Padahal itu markasnya Salafi. Yang bicara ulama besarnya Salafi nggak tahu siapa, ngapalkan malah metengi hati. Ada yang tanya, Syekh, bagaimana kita lihat di daerah kami orang-orang Sufi? Salafi itu paling benci kalau nama dengan Sufi, itu bencinya masalah. Sebentar-bentar sebelum pertemuan Al-Fatihah. Selepas pertemuan Al-Fatihah, tengah-tengah pertemuan Al-Fatihah, gimana itu baca Fatihah itu adalah bid'atun dhalalatun. Mantep. Itu karena majelisnya Salafi saya nggak sempat nanya. Kalau waktu dengan Syekh Musaimin saya sempat nyangkal, kali tak biarin aja. Kalau nyangkal nanti sepertinya nggak munasib, apalagi di samping saya ada Pak Yai nanti. Sebenarnya mau saya sangkal, kalau Al-Fatihah kamu anggap bid'ah, ya kamu hapus saja dari suratnya Al-Quran, dari 114 surat itu. Kalau kamu mengatakan orang membaca Fatihah di tempat yang tidak dicontohkan Nabi dianggap bid'ah dhalalah, Abu Sa'id Al-Khudri yang nyuwuk orang dalam hadis riwayat Bukhari itu kan, dia gunakan Fatihah di tempat yang sama sekali Nabi nggak nyontohin untuk nyuwuk. Sampai Nabi tanya, wa ma adraka annaha ruqyah? Siapa yang beritahu kamu kok Fatihah bisa untuk nyuwuk, bisa untuk meruqyah, itu siapa? Maka pertama kali yang berbuat bid'ah urusan Fatihah berarti Abu Sa'id Al-Khudri, ulamanya sahabat. Enggak apa-apa bid'ah tapi ikut ulamanya sahabat ketimbang sunnah ikut ulama Wahabi. Ini cerita-cerita nyata itu begitu itu. Seperti Quran dijadikan satu buku, itu kan perkara baru, tidak ada di zamannya Nabi. Zaman Nabi dalam hadis riwayat Bukhari Sahih jilid 4. Jadi zaman Nabi itu sebelum Nabi wafat penulisan Al-Quran sudah selesai, tetapi belum dibukukan satu buku. Pembukuan satu buku itu perkara baru, bid'ah, perkara baru. Tapi perkara baru untuk apa? Untuk ngerawat Al-Quran yang lama. Ngerawat Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebelum zaman Umar bin Abdul Aziz, sahabat sudah habis semua itu. Belum ada buku hadis yang tersebar. Maka Umar bin Abdul Aziz nyuruh seluruh ulama untuk membukukan hadis sebelum hilang para perawi hadis itu. Itu sama sekali tidak ada zamannya sahabat yang sifatnya pembukuan umum, perkara baru. Masya Allah. Terus selepas itu tambah baru lagi, dipilah-pilah lagi, Bukhari, Muslim, tambah lebih baru lagi. Maka kalau orang nganggep bid'ah itu artinya semua yang tidak ada zaman Nabi urusan agama itu dianggap sesat, ya akhirnya Salafi pun termasuk nyontoin sesat, karena mereka paling suka membuat buku baru, tapi paling suka buat bid'ah mereka. Kurang lebihnya begitu itu pembahasan kita tadi dari awal sampai akhir itu pembahasannya satu aja. Apa ae sing diomong Salafi bid'ah, hati-hati itu biasanya sunnah. Apa aja yang menurut mereka benar, hati-hati itu biasanya khilaf dengan jumhur. Itu yang paling penting itu. Jadi kitab ini hanya dibaca bismillahnya tok, nggak usah diteruskan, sudah mafhum semua. Arahnya apa? Saya datang untuk berbeda. Ji'na linu khalifa. Kami datang para Salafi untuk menentang.